Bab 187. Mata Aurel berbinar. Dia mengangguk semangat. Sanum lalu nengandeng Aurel masuk ke mobil. Sebelum ke rumah, mereka mampir dulu beli makanan. Sanum ingin memakan sesuatu lagi walaupun sudah makan, sekalian dia belikan Gaza, Aurel dan Nafesa. Kak Aurel belajar apa aja hari ini? Aurel gambar Uma, terus belajar sholat. Ibu guru tanya Uma, Aurel mau jadi apa? Terus putri Uma jawab apa? Mau jadi Uma. Uma. Aurel mengangguk. Aurel sayang Uma. Aurel bahagia sama Uma. Perasaan Sanum menghangat mendengarnya. Dia memeluk Aurel dan mencium keningnya. Uma juga sayang banget sama Aurel, bisiknya. Uma, guru Aurel ada yang pakai ini juga. Dia tunjuk cadar Sanum. Kalau Aurel besar, Aurel juga pakai ini boleh Uma? Boleh banget sayang. Aurel mau pakai cadar. Mau Uma? Masya Allah. Uma doakan ya semoga nanti Aurel pakai juga. Aurel tersenyum lebar. Walaupun Aurel bukan dari rahimnya, tapi Sanum akan mencurahkan kasih sayang yang sama dengan yang dia berikan pada Vesa. Sanum menoleh kala tubuhnya dipeluk dari belakang. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Gaza? Dia mengulum. 28. Senyum kala pipinya dikecup. Udah malam, kamu bikin apa? Sanum memperlihatkan stik kentang yang dia bikin. Sudah jam 11 malam, tadinya yang ingin tidur Sanum merasa lapar dan ingin makan. Ujung-ujungnya dia berakhir di dapur. Kamu lapar? Kenapa gak minta bibi bikin? Sanum mau bikin sendiri aja mas. Lagi pula Birati pasti capek seharian. Ayo duduk mas. Gaza merenggangkan pelukannya. Tolong ambilkan air hangat Hubi sama sausnya, pinta Sanum. Dia menarik kursi di pantry dan duduk. Gaza memberikan anggukan. Mengambil segelas air hangat dan menaruhnya dekat Sanum lalu juga saus. Dia kemudian duduk di depan sang istri. Sanum mencocol stik kentang ke saus lalu memakannya dengan lahap. Gaza memperhatikan dengan senyuman. Mas gak bobo. Sama kamu, Gaza mengambil juga stik kentang itu. Dia hendak memasukkan mulut tapi Sanum langsung rebut. Dua alis Gaza naik. Gak boleh mas. Ini punya Sanum. Aku gak boleh minta bye. Gak. Mas kalau mau bikin sendiri aja ya. Jangan punya Sanum. Sanum gak mau kasih. Gaza merasa deja vu. Sanum pernah seperti ini saat mereka belum tahu dia hamil Nafesa. Masalah anggur, ketika Sanum nangis bilang lapar dan berakhir dia temani makan di dapur. Satu aja bye. Dia coba pancing. Gaza langsung ambil dan masukkan dalam mulutnya. Sanum menekuk wajahnya. Kan Sanum gak mau mas. Gak boleh pelit tahu. Mas Gazai. Wajah Sanum tampak sebal. Dia menggeser piring kentang gorengnya pada Gaza. Nih mas makan semua. Nyebelin. Sanum gak mau makan lagi. Sanum kemudian berdiri dan pergi begitu saja. Gaza mengulas senyum. Apa sang istri tengah mengandung anak kedua mereka? Gaza buru-buru berdiri dan mengendong tubuh Sanum. Hei cantik. Kok merajuk? Bisiknya memberikan kecupan. Ngapain Sanum digendong gak mau? Mas nyebelin. Gaza terkekeh. Dia bawa lagi Sanum ke pantry dan mendudukkan sang istri di atas pantry. Katanya lapar. Ayo dimakan lagi. Gaza menyodorkan lagi piring kentang goreng Sanum. Sanum membuang muka. Gak mau. Udah mas ambil satu, pipinya mengembung, tangannya dilipat di depan. Dada. Kan masih banyak sisanya sayang, Gaza gemas sendiri. 29. Gak mau lagi.
Aku buatkan yang baru. Sanum menggeleng. Sanum mau yang ini, lirihnya menunjuk kentang gorengnya. Tapi udah masuk mulut Mas satu. Aku keluarin lagi. Mas Gaza. Sanum merengek. Dua kakinya menendang Gaza dengan pelan. Gaza tertawa, dia mengecup bibir Sanum sesaat. Apa sayang? Kenapa Mas makan yang tadi? Kan Sanum bilang gak boleh. Ya maaf ya istri. Maaf Gaza mengambil tangan Sanum dan mengecupnya. Makan ya biar perutnya gak lapar. Tangannya yang lain mengusap lembut perut Sanum. Prediksinya yakin anak-anak mereka di sini. Mata Sanum berkaca-kaca. Dia melingkarkan tangannya di leher Gaza dan menaruh kepalanya di ceruk leher laki-laki itu. Sanum kesal sama Mas Gaza. Besok aku beliin yang banyak mau. Gak mau. Mau apa Sanum pengen ke pantai. Pantai. Mau ya. Oke kita ke pantai. Tapi ke rumah sakit dulu. Sontak Sanum menatap Gaza panik. Ngapain Mas? Kamu sakit. Dia tempelkan telapak tangannya ke dahi Gaza. Tidak panas sama sekali. Apa bahu kamu sakit lagi? Sanum beralih menyentuh bahu kanan Gaza. Enggak Bay. Bukan aku yang sakit. Terus mau apa ke sana? Besok kamu tahu. Ikut aja, bisiknya. Mas mau ketemu Galan. Kalau ketemu Galan di rumah sakit dia sibuk. Terus Mas. Mau lihat teman kuliah kamu. Enggak juga. Apa dong? Besok kamu tahu sayang. 30. Sanum menatap bingung. Gaza mengambil kentang goreng dan menyuapi Sanum. Ayo Bay makan yang banyak. Kalau mau apa-apa bilang aku aja Mas Gaza kayak Sanum lagi hamil Sanum terdiam. Dia mengernyit. Gaza tersenyum manis. Mas. Sanum ngerasa aneh. Gimana Sanum diam sesaat. Dia menatap kentang gorengnya. Dia kan tidak suka makan di jam mau tidur. Nafsu makannya juga meningkat. Tapi apa mungkin karena dia sedikit sibuk makannya suka lapar. Gak jadi deh, dia menggeleng. Kenapa gak jadi? Masa Sanum mikir Sanum hamil? Kenapa enggak? Sanum menaikkan dulu alisnya. Gaza menangkup pipi Sanum. Sudah telat beberapa hari. Telat. Sanum ingat dia sudah telat 3 minggu dari jadwal seharusnya. 3 minggu. Mau periksa ke dokter besok. Sanum hamil gitu. Aku rasa iya. Kamu bertingkah seperti hamil Nafesa waktu itu. Ingat sayang. Gaza membelai pipi Sanum. Senyum Sanum melengkung. Apa iya Mas? Tanyanya terlewati senang. Kita periksa besok ya. Sanum mengangguk semangat. Dia memeluk Gaza lagi. Karena itu Mas ajak Sanum ke rumah sakit. Ya sayang. Aku aneh dengan sikap kamu yang sama seperti dulu. Gaza mengusap lembut puncak kepala Sanum, dia nikmati aroma sang istri. Nafesa bakal punya adik. Gaza terkekeh. Dia mengangguk. Semoga perkiraan kita benar ya. Amin. Nah sekarang ayo makan dulu kentangnya. Gaza menyuapi Sanum, berbeda dengan Sanum yang tadi merajuk, dia kini mau menikmati makanan itu, disuapi Gaza. Usia makan dan minum air. Gaza membopong tubuh Sanum ke kamar utama. Dia rebahkan di atas kasur kemudian ikut berbaring di sisi Sanum. Gaza menarik selimut menutupi tubuh mereka. Sanum memeluk Gaza dan menyandarkan kepalanya di dada bidang itu. Senyumnya mengembang. Kita ke rumah sakit pagi-pagi sekali. 31. Ya sayang. Besok abis antar Aurel kita ke rumah sakit. Bawa Vesa juga ya. Sanum mengangguk semangat. Gaza mengecup puncak kepalanya.
Bobogi. Elus-elus rambut Sanum Mas. Osis menuruti permintaan itu. Dia usap lembut hingga Sanum terlelap. Begitu Sanum sudah terbuai di alam mimpi, Gaza menghujani wajah Sanum dengan kecupan sebelum dia juga menutup mata dan terlelap. Tidak sabar hari esok. Seusai rencana semalam, mereka langsung ke rumah sakit usai antar Aurel. Dadah kakak. Nafesa melambaikan tangan pada kakaknya. Gaza turun mengantar Aurel ke dalam kelas. Dadah adek VK. Aurel melambai juga. Dia kemudian menyalin Sanum. Semoga ilmu hari ini berkah ya Kak Aurel. Semangat belajarnya. Happy ya sama teman dan ibu guru, Sanum tersenyum. Dia mencium Aurel. Iya Uma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanum memperhatikan Aurel yang kini diantar sang suami ke dalam. Dia kemudian menoleh pada Nafesa yang duduk di pangkuannya. VK Aukolah Uma. Kornea bening Nafesa menatap banyak anak TK yang baru tiba diantar orang tuanya dengan seragam sama dan tas punggung. Vesa mau sekolah. Au. Ya nanti kalau udah umur kayak Kak Aurel, adek VK sekolah ya. Vesa mengangguk. Beberapa saat menunggu Gaza kembali ke mobil dan duduk di belakang kemudi. Papa adek VK mau sekolah nih, lapor Sanum. Gaza menatap putrinya. Adek Vesa cepat gede dulu. Nanti sekolah ya. Iya papa. Dia mengusap lembut rambut Vesa yang kini dikepang. Gaza juga mengusap lembut puncak kepala Sanum. Ke rumah sakit lagi. Ayo mas. Mobil kemudian melaju meninggalkan kawasan TK. Bergabung di jalan raya menuju rumah sakit. Mereka langsung ke dokter kandungan. Karena datang pagi untungnya antrian tidak lama. Hanya menunggu 20 menit, mereka dipanggil masuk. Sanum langsung diminta berbaring. Dokter mengoleskan gel di perut Sanum, lalu traduser ditempelkan pada perutnya. Sanum Gaza sama-sama harap cemas. Mereka memperhatikan monitor. Senyum dokter terulas, benar, Ibu Sanum sedang hamil anak kedua, ujarnya. Monitor memperlihatkan kantung rahim dengan ukuran janin yang masih sangat kecil menempel di dinding rahim. Senyum Gaza dan Sanum melengkung sempurna. Benar dokter. 32. Ya ibu. Selamat ya. Alhamdulillah ini kehamilan 5 minggu. Bola mata Sanum berair mendengar itu, walaupun ini bukan pertama kali, dia bahagia Allah titipkan lagi buah hati untuknya dan Gaza. Gaza mengenggam tangan Sanum dengan bahagia. Nafesa yang duduk di dekatnya hanya menatap tidak mengerti. Alhamdulillah sayang. Dia mengecup tangan Sanum. Saya akan resepkan vitamin seperti kehamilan sebelumnya. Dokter kandungan sekarang dokter yang sama kala Sanum hamil anak pertama. Walaupun begitu dokter tetap memberi nasihat tentang kehamilannya, baik pada sang ibu maupun ayah. Sanum dan Gaza saling menatap bahagia. Mereka mengulas senyum. Telapak tangan Gaza menyentuh perut istrinya. Nafesa di sini ada dedeknya, ujarnya pada sang putri. Dedek. Vesa mau jadi kakak. Nafesa menyentuh perut umanya. Sanum tersenyum. Tidak menyangka akan diberikan lagi secepat ini. Usia periksa kandungan, Gaza membawa Sanum dulu makan makanan enak sebelum mereka pulang ke rumah. Kini keduanya duduk berhadapan di meja bundar, makan tersaji di hadapan mereka. Nafesa duduk di kursi di antara mereka. Jangan kecapean ya bay. Banyak istirahat di rumah. Kalau mau sesuatu langsung bilang aku. Kalau mual bilang juga. Kalau gak selera makan beli yang kamu mau. Jangan sering lari-lari kejar Vesa, minta Mbak Jela yang jaga dan pelayan lain. Jangan kecapean. Aurel biar Pak Amran yang jemput,
paginya biar aku sekalian ke kampus atau kantor. Iya, amaku akan minta Birati ke pasar beli banyak daging, ayam, sayur. Ah, benar, cemilan juga. Gaza meraih ponselnya, hendak menghubungi. Sanum tersenyum dan menahan tangan Gaza. Nanti aja Hubi. Kan kita mau pulang juga. Gaza menggeleng. Biar Bu Rati ke pasar sekarang. Siang ini kamu mau makan apa, Bay? Aku minta Bu Rati buat kanem. Baik kehamilan pertama maupun sekarang, hati Sanum berbunga-bunga dengan perhatian manis itu. Mereka benar-benar sebahagia itu dengan kehadiran malaikat kecil yang kini berada di perut Sanum. Dia biarkan Gaza yang menelpon Birati. Bawel meminta banyak hal. Sanum tersenyum memperhatikan. Mau apa sayang? Tanya Gaza kemudian, dia belum menjawab ingin makan apa. Sanum pengen yang berkuah Hubi. Yang berkuah Bi. Buat seenak mungkin. Setelah cukup cerewet dengan banyak perintah, baru Gaza memutuskan panggilan. Nah, beres sayang. Sekarang makan yang banyak. Gaza mendekatkan piring-piring makanan itu ke Sanum. Sedang Nafesa dia dekatkan ke arahnya. Biar dia yang menyuapi makan putrinya. 33. Sanum mengulas senyum. Makasih ya mas. Gaza menatap lembut. Ini sudah seharusnya Bay. Baik dia hamil atau tidak. Gaza selalu manis dan perhatian. Hal ini yang membuat Sanum sangat bersyukur atas hidupnya. Dia menikmati makanannya, matanya tidak lepas memperhatikan Gaza yang membantu putri mereka makan. Mas. Sanum mengambil satu sendok dan menyuapi Gaza. Gaza membuka mulutnya dan melahap. Kamu juga makan. Ya sayang. Makan dulu yang banyak. Enak. Enak mas. Kamu gak kehilangan selera makan kan? Sejauh ini gak mas. Gaza mengangguk lega. Usai makan mereka mampir beli susu ibu hamil, setelah itu baru pulang ke rumah. Dia membukakan pintu untuk Sanum dan menantunya turun. Nafesa ikut gandeng tangan Uma meniru papanya. Mau istirahat Bay? Mau bobo? Nanti mas. Masih pagi. Lapar lagi gak? Mau makan? Sanum tertawa. Nanti aja sayang. Sanum mau duha dulu. Gaza mengangguk mengerti. Dia mengantar Sanum ke kamar. Hati-hati ya ke kamar mandinya sayang. Pelan-pelan. Siap komandan. Walaupun dia yakin Sanum bisa menjaga kandungannya, Gaza tetap berhati-hati. Nafesa ikut papa ya, ajaknya pada sang putri. Nafesa menggeleng. Olat. Dia mau ikut Uma. Gak apa mas. Biar Nafesa sama Sanum. Benar. Iya Hubi, dia gemas sendiri. Sanum mengecup pipi Gaza sebelum membawa Nafesa ikutnya wudhu ke kamar mandi. Gaza tersenyum. Dia kemudian keluar kamar dan menggumpalkan para pelayan dan bodyguard bahkan satpam rumah. Tidak terkecuali Pak Amran. Begitu semua sudah berdiri di depannya dengan tundukan, Gaza memberi perintah. Saat ini istri saya hamil. Jaga istri saya ketika saya tidak ada. Pastikan lantainya tidak licin, urus Aurel dan Nafesa. Pastikan makanan juga selalu ada untuk dimakan istri saya. Jangan sampai istri saya kecapean. 34. Awasi dia tanpa mengganggu. Layani istri saya dengan baik. Dan Pak Amran jika istri saya keluar bawa mobilnya pelan-pelan. Mereka mengangguk patuh. Gaza memperhatikan Birati yang belum pulang. Sampaikan juga pada Birati, pesannya. Baik Tuan Muda, sahut mereka kompak. Setelah merasa sudah memberikan semua perintah yang penting. Gaza membubarkan mereka, dia kembali ke kamar. Sanum dan Nafesa sudah mulai sholat duha di kamar.
Gaza memperhatikan mereka dengan hati sejuk, dia memilih duduk di sofa memperhatikan bidadari-bidadari dalam hidupnya. Wanita seperti Sanum. Istri yang jika dipandang membuat sejuk hatinya, taat pada suaminya. Selalu ada di masa sulitnya dan bersabar dengan dirinya, akan dia ratukan dan spesialkan hingga akhir hidupnya. Kelembutan hatinya, kelapangan hatinya membuat Gaza bersyukur memilikinya. Bahkan dia rela melakukan apapun untuk Sanum, membahagiakan sang istri dan menjaganya. Akan aku lakukan apapun untuk kamu sayang. Untuk kita dan anak-anak kita. Tidak akan lagi ada kecewa yang kamu terima. Aku janji.